Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 pantangan jika ingin mantan kembali. Nah, jadi tanpa kita sadari banyak hal yang kita lakukan yang sebenarnya itu kontraproduktif, yang bukan justru membuat mantan tertarik untuk balik kepada kita, tapi justru membuat mantan semakin menjauhi kita. Jadi sebenarnya kalau kita amat menginginkan mantan kembali, ada 3 pantangan yang selama ini selalu kita lakukan. Dan apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, bukannya balik, mantan justru tambah jauh. Ya. Yang pertama, ngejar-ngejar mantan. Ya, itu biasanya yang kita lakukan. Apa yang kemudian kita dapatkan dari sekedar berpisah, ya, banyak tuh mantan yang kemudian oleh orang tuanya dipindahkan sampai ke luar kota. Karena orang tua mantan merasa ketakutan. Setiap hari rumah mereka kita datangi, kita nongkrong di depan rumahnya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita ngejar-ngejar mantan itu, sangat mungkin kemudian mantan merasa ketakutan dengan kehadiran kita, termasuk keluarganya. Sangat mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiran kita, ya, dan seterusnya. Sehingga yang awalnya mantan itu mungkin cuman pengen berpisah untuk menenangkan diri, tetapi ketika kita terus berusaha muncul di dalam kehidupannya, justru jadi tambah tidak menyukai kita. Awalnya kebencian mantan di dalam hatinya itu kepada kita cuma level 3. Tapi karena kita mengganggu terus jadi level 9. Kalau level 3 peluangnya untuk balik masih besar. Tapi ketika level 9 peluangnya untuk balik sangat kecil, ya kan? Kemudian ketika kita tidak ngejar-ngejar mantan, ya, sangat mungkin yang tahu bahwa perpisahan itu sudah terjadi cuman kita dengan mantan. Tapi begitu kita ngejar-ngejar terus ke rumah dia, orang tuanya jadi tahu kalau sudah pisah, tetangga-tetangganya bahkan jadi tahu semua. Nah, itu yang kemudian akan membuat kita dan mantan bukannya bisa bersama lagi, tapi justru semakin jauh. Mantan semakin sulit untuk didapatkan. Itu yang pertama. Hobi kita, kebiasaan kita untuk ngejar-ngejar mantan. Mantan justru tambah menjauhi kita, ya. Kemudian yang kedua, kita sering membayangkan bahwa mantan itu membenci kita, ya, bahwa mantan itu mengkhianati kita, membayangkan mantan mesra bersama orang ketiga, atau mantan mendapatkan pasangan baru, dan seterusnya, ya. Nah, jadi misal nih ya, kita punya hobi ngintip media sosial mantan, dan pada saat ini mantan sedang mesra-mesranya dengan orang ketiga. Apa yang diposting di situ? Ya, mereka happy-happy, ya, lagi makan malam, lagi piknik, lagi nonton ke bioskop, lagi belanja-belanja, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita lihat nih, di IG-nya mantan, kita intip nih, oh gitu. Setelah itu kita membayangkan kan, mantan mesra dengan orang ketiga. Setelah kita bayangkan, kita menangis kan gitu. Dan itulah yang kemudian membuat mantan jadi tambah mesra,
jadi tambah serius memilih untuk bersama orang ketiga. Kenapa? Karena tanpa kita sadari, kita ikut diam-diam membantu berdoa agar mantan jadi dengan orang ketiga. Ya, kan ada juga tuh sebagian orang yang punya strategi untuk melupakan mantan itu dengan cara membencinya, agar dia bisa lupa, agar dia bisa move on secepatnya. Tetapi hati kecilnya sesungguhnya masih sangat menginginkan untuk balikan dengan mantannya, hati kecilnya. Tapi pikirannya kemudian mencoba memunculkan rasa tidak suka kepada mantan. Yang paling gampang adalah membayangkan mantan sekarang mengkhianati. Jadi apa yang diintip di IG-nya mantan itulah yang dia bayangkan setiap hari. Ya, mantan lagi jalan dengan orang ketiga, mantan disentuh oleh orang ketiga, mantan dipeluk oleh orang ketiga, ya. Nah, dan apa yang kita dapatkan? Kita bukannya jadi tambah benci, malah tambah kangen, ya. Dan mantan bersama orang ketiga tambah serius. Dari foto-fotonya di Instagram itu cuman makan-makan, cuman ke bioskop, cuman belanja. Sekarang foto-fotonya meningkat. Mantan mulai makan malam bersama orang tuanya, orang ketiga. Orang ketiga mulai diperkenalkan dengan keluarganya mantan. Ya, jadi tambah serius sekarang. Dari mungkin cuman coba-coba, sekarang mungkin mereka betul-betul serius mempersiapkan pernikahan kita. Kenapa? Yaitu tadi, karena tanpa kita sadari, diam-diam kita bantu mendoakan agar mantan jadi dengan orang ketiga melalui apa yang kita bayangkan. Jadi apa yang kita bayangkan itu sesungguhnya adalah doa. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Jadi maksudnya itu yang diperbanyak berangan-angan yang baik. Kalau kita menginginkan misal tadi ya, kembali, tapi kalau kita berangan-angannya yang seperti itu, ya maka itu pula yang akan terjadi. Ya, falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya ketika orang berangan-angan itu, dia sedang meminta, sedang berdoa kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Jadi orang selalu berpikir bahwa berdoa itu dengan lisan, berdoa itu dengan bisikan hati. Padahal berdoa dengan pikiran itu jauh lebih dahsyat lagi. Kalau dengan lisan kita berdoa itu dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kalimat-kalimat, ya. Tapi ketika kita berdoa dengan pikiran kita, kita visualisasikan apa yang kita inginkan. Apa yang kita bayangkan itu kita pancarkan ke langit. Para malaikat yang ada di sekeliling kita ini, ya, para malaikat penjaga-penjaga kita itu melihat semua itu. Apa yang kita inginkan, yang kita pancarkan sinyal dari pikiran kita itu ke langit tadi. Ya. Nah, sehingga memang berdoa dengan pikiran itu dahsyat sekali. Dan itulah yang menyebabkan kenapa mantan justru tambah menjadi-jadi dengan orang ketiga, ya. Jadi yang pertama tadi pantangannya adalah ngejar-ngejar mantan. Yang kedua pantangannya adalah mengintip Instagram mantan yang kemudian membuat kita membayangkan mantan tambah dekat, tambah mesra, tambah akrab dengan orang ketiga. Yang ketiga pantangannya adalah mengeluh, ya. Kenapa doa-doa kita agar mantan kembali belum terkabul. Jadi keluhan itu, ya, adalah tanda bahwa doa kita tertolak. Tetapi merahasiakan keluhan, pasrah, itu adalah tanda bahwa doa kita terkabul. Jadi selama kita masih tanya-tanya tuh ya kemana-mana, kapan sih mantan balik?
Kalau ada postingan tentang mantan pasti komen, kapan mantanku kembali? Aku sudah berdoa selama 10 tahun, tapi mantanku tidak balik-balik. Ya kalau begitu, terus bertanya dan terus mengeluh, mbok yo berdoa 30 tahun ya mantannya tidak balik-balik. Ya, karena apa? Karena keluhan itu adalah tanda tertolaknya doa. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Rasulullah bersabda, doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Nah, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Atau dalam bahasa kita, kapan mantan saya balik? Kok tidak ada respon juga mantan akan kembali? Kok mantan tambah bukannya balik tapi tambah dekat dengan orang ketiga? Nah, itu namanya keluhan. Dan ketika orang mengeluh, artinya doanya tidak akan terkabul atau artinya doanya tertolak. Jadi kalau kita bisa menghindari 3 pantangan ini. 1, tidak ngejar-ngejar mantan, memberi kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita, memberi kesempatan kepada mantan untuk merasakan perbedaan. Ada kita dan jauh dari kita. Yang kedua, tidak ngintip media sosialnya mantan yang kemudian membuat kita membayangkan yang tidak-tidak. Yang ketiga, tidak mengeluh. Nah, kalau kita bisa menghindari 3 pantangan ini, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah mantan akan kembali. Kalau kita kemudian mencintai seseorang yang bukan mantan, insya Allah semoga dengan izin dan pertolongan Allah, orang yang kita cintai itu berjodoh dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.